adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Sabda Siap Saji, Kamis 1 September 2022. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, Engkau memanggil semua orang hidup rukun dengan mengamalkan cinta kasih. Perkenankanlah kami membangun persaudaraan sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ada dua ayat yang cukup berkesan bagi saya. Yang pertama berbunyi, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Dalam pernyataan Petrus yang pertama ini ada sedikit keraguan. Timbul rasa keraguan dalam diri Petrus karena bagaimana bisa seorang Petrus yang adalah seorang nelayan yang sangat hebat dituntun oleh Yesus yang adalah seorang anak dari tukang kayu. Seringkali kita umat Katolik memelihara keraguan dalam diri kita. Keraguan yang kita pelihara inilah yang menjadikan kita seorang yang meragukan kuasa Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan hanya akan mengarahkan kita kepada kegagalan. Harusnya kita menghilangkan rasa ragu dalam diri kita dan meningkatkan iman kita akan Kristus. Ayat yang kedua berbunyi, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Dalam pernyataan Petrus yang kedua ini, timbul rasa penyesalan yang sangat besar. Yang diperhitungkan Yesus bukanlah seberapa besar kegagalan atau keraguan yang ada dalam diri kita, melainkan yang diperhitungkan Yesus adalah penyesalan dan kemauan kita untuk bertobat. Maka dari itu, penyesalan dan pertobatan sangatlah dibutuhkan, agar dengan demikian Tuhan dapat hadir dan menyempurnakan diri kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita dan bertobat dari segala dosa-dosa kita, agar dengan demikian kita bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Tuhan memberkati.